Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agritusi yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan dan berbagi ilmu tentang penggunaan software CropWatch. Untuk software CropWatch sendiri itu bisa kita peroleh secara online ya, gratis. Ini merupakan software open source, jadi kita gunakan oleh siapapun. Jadi kalau kita ketikkan saja CropWatch pada Google, nanti di sana akan muncul cari yang FAO ya, www.fao dan Water Database Software ya, kita klik. Nah, ini merupakan salah satu software yang dikeluarkan oleh Badan Dunia khusus Pangan dan Pertanian, yaitu Food and Agricultural Organization di bawah PBB, United Nations atau FAO. Ini merupakan salah satu software yang sangat membantu sekali ya pekerjaan para manajer kebun, manajer irigasi khususnya, untuk mengelola lahan dan air di lahan pertanian kita ya. Di sini CropWatch ini digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan juga kebutuhan air irigasi ya. Oleh karena itu maka dalam software CropWatch ini bisa kita melakukan suatu hal perhitungan evapotranspirasi ya, acuan atau etanol di sini. Ini kita membutuhkan data iklim seperti lamanya penyinaran matahari, data suhu, kelembaban, kecepatan angin ya, serta juga data hujan ya untuk menghitung hujan efektif. Dan dalam CropWatch juga dilengkapi dengan data tanaman yang mereka sudah memiliki database-nya, atau kita bisa menambahkan database sendiri. Kemudian data tanah, kita juga bisa mengupdate data tanah sendiri, misalkan kita punya data tanah khusus di lahan kita, serta hasil perhitungan crop water requirement, kebutuhan air tanaman. Serta kita bisa melakukan penjadwalan sesuai dengan pola tanam yang kita rencanakan dan pola tanaman apa saja yang kita ingin tanam dan skema irigasi yang kita bisa simulasikan dalam software ini. Jadi lumayan powerful ya. Sangat baik software ini, jadi tinggal download saja pada softwarenya, download CropWatch 8, ini versi terakhirnya. Kebetulan saya sudah menginstal pada komputer ini, kita buka saja. Oke, ini ada CropWatch 8, mana CropWatch 8? Nah ini CropWatch 8. Oke. Berikut adalah tampilan CropWatch 8 ketika kita membuka pertama kali ya. Kita oke saja. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah tadi Bapak jelaskan ada data climate untuk menghitung nilai etanol, evapotranspirasi acuan. Kemudian data hujan untuk menghitung hujan efektif, jenis tanaman yang dibudidayakan, jenis tanah yang ada di lahan pertanian, kemudian kebutuhan air tanaman atau crop water requirement yang dihasil perhitungannya ya. Kemudian schedule penjadwalannya seperti apa dan pola penanaman seperti apa yang kita rencanakan dan skema irigasi yang kita lakukan. Itu bisa kita simulasikan dalam software ini. Sebagai contoh, saya akan coba menghitung nilai etanol ya pada kesempatan hari ini, sobat Agritusi semuanya. Kita akan menghitung nilai climate. Oke. Di sini saya akan mencontohkan menghitung nilai etanol ya, menggunakan data iklim yang kebetulan sudah saya persiapkan untuk menghitung data ini. Bentar, saya coba jadikan dua layar agar mempermudah pengamatan saya untuk memasukkan data iklim. Nah, ini adalah data iklim yang sudah saya persiapkan sebagai contoh dalam proses
penggunaan crop watt ya, dengan menggunakan data iklim ya yang kita miliki. Nah, kebetulan data iklim yang ada di lokasi Lampung yang saya miliki selama rata-rata 10 tahun data ya. Kita isikan saja negaranya di mana, negara Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian stasiunnya, ada stasiun di Lampung ya. Kemudian ketinggiannya adalah ini 120 meter. Maaf. Ketinggiannya 120 meter sesuai dengan yang ada di sini ya, 120 meter nih. Kemudian latitudenya adalah sekitar 105 derajat ya. Itu mungkin komanya sekitar 11/60 sekitar 0,1 ya. 11,18 ya. Kemudian ini lintangnya, ini lintang selatan ya. Oke, berarti ini adalah 5. Kemudian longitudenya bujur timur is, berarti ini 105. Oke, sudah. Kemudian di sini kita punya data apa saja? Kita lihat. Di sini ada RH, minimum temperatur, maksimum minimum temperatur. Kemudian kecepatan dalam kilometer per hour sudah sama di sini ya. Kalaupun tidak sama, kita bisa atur setup ya. Sebagai contoh, saya hanya menggunakan min temperatur saja ya. Di sini kan minimum maksimum ya. Kita bisa rubah. Jadi bukan menggunakan minimum maksimum, tapi kita gunakan rata-rata. Caranya gimana? Pada setting di sini ya, setting. Kemudian option. Kita klik option. Kemudian cari di sini yang bagian temperatur. Ini adalah yang average, karena kita hanya menggunakan data average misalnya. Kalau humidity sama dalam persen sudah ya, karena kita humidity dalam persen, ini sudah tampak persen. Kemudian kecepatan angin bisa dalam meter per detik atau dalam kilometer per day. Nah, ini saya pakai kilometer per day karena datanya kilometer per day. Dan penyinaran matahari adalah dalam satuan jam. Nah, ada jam di satuan jam. Itu adalah kilometer per hari. Oke, ini kita sebagai patokannya ya. Oke, kita save dulu. Oke. Save. Belum berubah. Bentar. Sampai stay full. Oke ya, sudah Bapak simpan. Nah, kita ulangi kembali dari awal karena ini tadi baru di save ya. Ini nggak usah di save, ulang lagi dari awal. Oke, nah ini sudah average temperatur. Oke, tadinya kan minimum maksimum, sekarang sudah average. Kita ulang kembali. Indonesia, stasiunnya Lampung, kemudian ketinggiannya 120, kemudian ini lintang selatan south 5 derajat, dan ininya bujur timur 105. Oke. Nah, kita masukkan datanya pada bulan Januari, average-nya adalah 26,1, kemudian humidity-nya adalah 84,5. Kita masukkan kecepatan anginnya adalah 67,4. Oke. Dan penyerapan 6,3. Oke. Ini adalah hasil yang diperoleh. Februari ini adalah
26,2, kemudian 85, kecepatan anginnya adalah 63,3, dan 6,7, bisa kita copy nggak ya? Oh, bisa copy. Ya, kita copy, mudah-mudahan bisa. Nggak bisa men. Dia 6,4, kemudian ada lagi 85,1, dan kecepatan anginnya adalah 53,1, dan sunset 7,4. Oke. Kemudian lagi di bulan April itu adalah 26,6, dan humidity-nya adalah berapa itu? Humidity-nya 84,4, dan kecepatan anginnya adalah 52,4, dan jamnya adalah 8,2. Oke. Di bulan Mei itu 26,6, kemudian humidity-nya adalah 84,2, kemudian uh, 59,2, dan sunset-nya adalah 8,1. Oke. Kemudian lagi di bulan Juninya itu 26,3, dan humidity-nya adalah berapa itu? 83. Oke, dan kecepatan anginnya adalah 59 km per day, dan laut mineralnya adalah 8,1. Oke. Kemudian bulan Juli lanjutkan 25,9, kemudian lagi humidity-nya adalah 81,6, dan kecepatan angin adalah 71,9, serta nyala matahari adalah 8,3. Ini adalah data di bulan Juli. Agustusnya adalah 25,9, dan humidity-nya adalah 80. 80. Kemudian kecepatan angin adalah 72,7, dan hours-nya adalah 8,6. Oke. Ini adalah September, sekarang 726,2, kemudian 78,8, dan kecepatan angin adalah 71,4.
kemudian sunshine-nya adalah 8,2. Oke. Dan Oktober itu adalah 26,8 serta 7,8 dan kecepatan angin 64,4 dan sunrise-nya adalah 7,8. Oke. November itu 26,6 dan 80,7 humidity-nya, kecepatan angin 58,4 dan 6,8. Oke, Desember itu 26,4 dan ininya adalah 83,2 serta kecepatan anginnya adalah 60,5, kemudian ini penyinaran 6,5. Baik, demikian data hasil perhitungan kita ya untuk nilai climate ya, data hasil climate untuk bulan Januari sampai Desember selama setahun, nilai evapotranspirasi acuan berdasarkan data temperatur rata-rata, kelembaban, kecepatan angin dan juga lama penyinaran matahari. Maka diperoleh nilai rata-ratanya adalah 4 mm per hari ya, nilai evapotranspirasi acuannya dengan metode Pemamonte. Ini menggunakan Pemamonte ya. Dengan nilai maksimum tertinggi itu terjadi pada bulan September itu 4,33 dan terendah itu terjadi pada bulan Juni ya, seperti ini ya. Baik, ini kita simpan sebagai data yang bisa kita panggil kembali nanti ya. Kan di sini saya tulis Indonesia contoh saja ya. Save. Baik, demikian untuk tahapan untuk menghitung nilai evapotranspirasi acuan menggunakan data iklim yang kita miliki. Terima kasih. Sampai